Hoi, hai. Kalian hanya bisa melihat topi aku ya. Tumben radio. Aku belum pernah kan. Kan hanya bisa melihat, iya aku radio saja today. Ini pertama kali tahu. Aku belum pernah guys, aku penasaran. Gak apa-apa kan, sekali saja kok. Maaf ya, aku penasaran guys. Iya, belajar siaran nih. Oke, kita masuk mode Arali siaran. Wih, kerennya oi. Ayah, kenapa radio? Gak apa-apa, sekali saja, nanti gak lagi. Coba dulu, aku kan penasaran. Aku harus mencari tahu sesuatu guys. FOMO apa sih? Gak seneng saja kamu. Udah makan belum? Sudah dong. Aku sudah. Hai semuanya, kembali lagi dengan podcast Arali. Wih, mantapnya oi. Keren. Apa ya? Jadi gimana kabarnya teman-teman? Kenapa nggak lagi sih? Nggak tahu, pada nggak suka sepertinya kalau aku radio saja. Bingung kan? Oh iya, jadi makan siang apa? Aku today makan siang tom yum lagi. Gak tahu guys, ini tuh random banget. Sebenarnya udah kayak yang kedua kalinya aku makan tom yum bulan ini. Aduh, bener-bener kayak tom yum terus nih. Ini gimana nih? Ketebak. Ya udah sih, aku minta maaf. Aku juga bingung guys, kenapa tiba-tiba tom yum lagi? Tiba-tiba banget. Aku juga bingung. Aku gak paham. Makasih kalian berdiskonnya. Agak tren radio kok. Nggak tahu ya. Aku pengen coba aja, ternyata bisa. Halo bantal, itu bukan bantal, itu topi. Oke, jadi pembahasan topik kita hari ini apa guys? Kalian mau apa aku bebaskan? Tiba-tiba tapi masuk perut. Ya masa aku nggak makan, parah banget. Bukan bantal, itu topi tobeli. Kamarnya lagi good mood ya? Biasa aja kok. Bahas alay. Apa yang mau dibahas tentang alay? Kayaknya tentang alay aku udah bahas semua deh. Makanya besok kalau misal kalian lagi radio gini, enaknya bahas apa ya? Bisa ganti gambarnya? Gak bisa, ini udah diganti pertama, jadi gak bisa ganti lagi. Bisa nanti jam 6 ada turbo nih, jangan lupa baca. Oke. Besok Sony cewek PC sama kamu. Mantap. Tumben radio. Gak apa-apa, aku pengen. Semangat ya kak, semangat juga kamu. Oh bisa ganti ya ternyata. Ada gak mau Aku bingung kata apa. Coba jadi penyiar radio. Ya apa guys, bahas apa dulu nih? Kalau gak ada topik aku juga bingung. Aku gak FOMO, thanks. Aku gak FOMO, aku mau coba dong. Emang kenapa sih mencoba sesuatu itu adalah hal yang baik, agar kita bisa tahu apakah hal itu tuh ya gitu pokoknya. Iya nih podcast Arali 1.0.
apa guys? Bahas cuaca ya ini. Perkiraan cuacanya sih aku tidak tahu ya jujur, tapi beberapa hari ini, seminggu terakhir sih sebenarnya, seminggu ini tuh cuacanya selalu kayak gini, selalu sama nih guys. Jadi paginya tuh pas cerah aja kan, tapi pas udah masuk kayak jam 11, jam 12-an sampai jam berapa ya biasanya, jam 4, jam 5-an tuh pasti mendung kalau nggak hujan, kalau nggak gerimis, itu selalu kayak gitu. Terus malamnya pas udah jam berapa ya, 10 sampai jam 21 deh kayaknya, dari jam 10 sampai jam 1 tuh pasti hujan deras, itu selalu kayak gitu guys. Itu perkiraan cuaca di tempat aku segitu ya. Udah musim hujan, iya sih, cuman takut tahu anginnya kenceng banget men. Tiap hari ini terpantau belum hujan di tempatku. Berarti tidak ada yang lagi bersedih di tempat kamu. Katanya hujan itu menutupi tangisan orang ya. Lagunya gedein dikit nih. Ya kesadaran. Oi. Nggak tahu. Bahas tentang impian yang ingin kamu raih. Impian yang pengen aku raih ya. Aku sih dulu pengen banget jadi ini guys. Aku dulu pengen banget jadi penyanyi. Kalau nggak jadi penyanyi tuh dulu aku pengen banget main film. Serius deh, aku nggak tahu kenapa, tapi dulu kayak aku suka banget karena emang dari kecil aku suka nonton film kan. Terus jadi kayak nggak tahu aku interestnya sama yang kayak gitu. Begitu deh. Terus tapi impian aku sekarang udah berubah guys. Nggak tahu ya, sekarang tuh aku lebih ke yang pengen nyoba sesuatu yang baru aja sih. Aku pengen kayak buka bisnis gitu-gitu, karena maksud aku kayak banyak gitu yang bisa aku pelajarin dari aku ngebangun bisnis sendiri. Kayak dari awal ngebangun biar bisnis itu bisa naik tuh gimana, bisa sesuai sama harapan para customer-nya tuh gimana. Jadi kayak aku penasaran aja ngebangun bisnis tuh gimana. Abis itu kalau bisa ada collab tuh gimana, karena kita sebagai orang yang ngebangun bisnis biasa kita harusnya yang yang ngatur semuanya kan. Jadi kayak gak tau, menurut aku kayak seru aja gitu. Jadi penasaran. Ya udah sih gitu deng. Terus kayak gak tahu ya, aku kayak pengen menguji aja kreativitas aku tuh dalam hal bisnis bisa sampai mana, karena gak tahu, aku pengen menuangkan kreativitas aku aja. Soalnya kalau misalnya kreativitas itu bisa dituangkan kemana aja kan guys. Kayak kalian dalam hal seni tuh bisa, mau seni yang kayak kalian seni lukis kah atau seni musik kan kalian bisa tuangin kan kreativitas kalian. Dalam hal berorganisasi pun kalian juga bisa ngasih ide-ide gitu kan. Nah di bisnis pun juga sama. Jadi karena aku udah pernah nyoba aku rasa aku udah coba 2 jenis ini, kayak organisasi aku udah pernah, dalam hal seni juga aku udah pernah. Jadi aku pengen coba di hal baru lagi, aku pengen di bisnis begitu. Jadinya ya udah aku pengen aja gitu. Gak tau sih guys, aku jujur banyak banget pengennya. Sebenarnya makanan aku juga pengen, tapi gak tau ya. Makanan aku suka sih, cuman kayak ada yang bisa lebih menarik dari makanan menurut aku. Karena emang sekarang sih makanan lagi ini banget ya, maksudnya kan banyak ya, di mana-mana juga makanan yang jenisnya sama pun bisa dijual secara berbeda gitu sama orang-orang, karena emang lagi-lagi dari kreativitasnya mereka. Tapi ya itu guys, karena udah banyak banget ide-ide baru sekarang tuh agak susah buat nyarinya lagi. Tapi bisa aja tau, makanya aku bingung guys. Aku juga suka ngeliat pakaian-pakaian gitu. Jadi aku suka kalau produk tuh kayak pengen bikin pakaian, seru deh kayaknya. Gak tau, aku suka banget kayak berbisnis tuh seru guys. Aduh, gak tau, kayak berbisnis tuh pasti seru, aku pengen banget demi deh.
kayak apa ya, dulu tuh apa sih, kan ada gak sih di sekolah dulu tuh kayak kegiatan kewirausahaan, jadi kalian bikin produk atau bikin makanan terus kalian jualin gitu kan, cara kalian masarinnya juga gimana, terus kayak aku karena hal itu tuh aku jadi kayak makin perasaan terasa seru ya buka bisnis, walaupun emang pasti ada gagalnya, ada juga kayak apa sih namanya, ruginya gitu-gitu, tapi itu yang bikin seru. Kita harus nyari cara gimana biar nggak jadi rugi gitu-gitu, jadi kayak seru aja. Aku suka bikin ide sama cara promosinya sih guys, karena kalau bikin ide aku suka ngasih saran mendingan jual apa. Kalau bikin jual apa tuh kayak apa ya, yang serunya tuh di bagian kayak mikirin kayak sekarang nih orang-orang lagi suka makan apa ya, terus tergantung juga tempatnya di mana. Kalau tempatnya kayak gini mendingan jual apa ya. Terus lihat juga kalau pesaing-pesaing kita tuh jualnya apa mereka udah banyakan makanan, kita jual minuman aja ya, apa mereka udah kebanyakan jual makanan ringan, kita makanan yang berat ya, gitu-gitu. Jadi kayak seru banget, aku suka. Kayak harus nge-analisis lagi tau gak sih, aku suka banget kayak gitu, menganalisa sesuatu tuh seru banget. Kayak seseru itu guys, sih kan bisa memperhatikan orang-orang gitu loh, jadi seru deh begitu. Oke lanjut, topik selanjutnya apa tadi tuh? Apa yang kamu harapkan dari persahabatan guys? Apa yang kamu harapkan dari persahabatan? Jujur, kalau persahabatan menurut aku tuh ini sih, pertama tuh ini apa, lebih ke saling percaya terus bisa megang janji sih kata aku tuh dalam persahabatan. Karena persahabatan tuh pasti nggak bisa dihindari dari hal kayak ada satu momen pasti kita jadi nggak suka gitu sama sahabat kita. Maksudnya nggak suka antara karena sifatnya tiba-tiba berubah kah, atau tiba-tiba cara kayak perilakunya berubah kah. Itu wajar sih menurut aku nggak suka, karena emang kita terbiasa sama hal yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi ya kalau misalnya sebentar gak suka terus kita kayak ngasih saran mendingan jangan kayak gini-gini, ya nggak masalah menurut aku. Tapi tuh menurut aku di persahabatan tuh aku berharapnya tuh kayak orang-orang ini sih lebih ke yang bisa diberikan kepercayaan gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa memegang kata-kata mereka, nggak semua orang tuh bisa menjaga rahasia, nggak semua orang bisa memegang janji. Jadi ya itu, kalau dari persahabatan tuh kuncinya menurut aku ini sih ya apa, kepercayaan gitu. Itu yang aku lihat dari sosok sahabat menurut aku ya. Apalagi menurut aku sahabat tuh enggak yang sebentar-sebentar tiba-tiba jadi sahabat tuh, enggak ya. Maksudnya sahabat tuh ada prosesnya guys, buat bisa kita kayak anggap wah nih teman baik nih gini-gini. Nah dari prosesnya itu aku penasaran aja apakah bisa membangun rasa saling percayanya kah dalam proses itu. Kalau nggak bisa ya nggak tahu, susah aja buat dijadiin sahabat gitu. Sahabat nggak perlu banyak-banyak sih guys, temen tuh perlu banyak, relasi kan. Tapi yang dianggap sahabat ya nggak perlu banyak-banyak. Maksudnya aku bisa anggap ini teman dekat nih, maksudnya teman kayak nggak tahu teman apa ya, teman sekolah kah, teman kerja kah, teman rumah kah, tetangga gitu-gitu banyak. Tapi ya itu guys, nggak semua bisa dijadiin sahabat. Kalau misalnya ditanya, ada yang nanya aku teman kamu bukan ya, aku jawab teman aku lah. Tapi beda aja teman sama sahabat tuh, nggak semuanya aku anggap sahabat guys. Mau sedekat apapun orang sama kita tuh belum tentu dia sahabat kita juga, karena emang ada juga yang dekat karena lingkungannya aja, karena emang lagi mengharuskan kita untuk bersosialisasi sama orang itu harus dekat kan. Jadi ya udah dekatnya pas di lingkungan itu aja. Tapi kalau di luar lingkungan itu kayak ya udah masing-masing. Menurut aku itu ya udah sih ya.
aku nggak nganggap itu sebagai sahabat yang gimana banget, karena emang teman deket aja, teman baik berarti. Sekarang tuh makin susah rasanya buat nyari yang kayak sosok bener-bener sahabat gitu. Kerasa tau bedanya sahabat sama temen tuh, kerasa banget guys. Rata-rata juga kalau aku lihat ya, maksudnya di mana-mana di sosmed kah atau ya di lingkungan sekitar aku juga, aku ngeliat yang bener-bener sahabat pasti cuma satu orang. Yang bener-bener tuh rasanya kayak, wah ini kok nggak ada dia nih susah gitu, kayak bukan dia. Makanya kalau misalnya kayak apa ya, anggapannya kayak misalnya ya aku ngeliat strawberry gitu ya, oh aku jadi inget aku, nah itu aku baru nganggep itu kayak sahabat gitu. Kayak misalnya aku ngeliat Ale, pas aku ngeliat Ale, oh aku jadi inget sama Turbo gitu. Jadi aku kayak baru nganggep itu sahabat. Kayak kalau nggak ada satu ini ya kayak ada yang kurang gitu. Bahkan orang lain ngeliatnya juga kurang, bukan kita doang yang ngeliatnya kurang. Jadi menurut aku itu baru yang aku ngeliat kayak bener-bener, wah ini sahabatan sih gitu. Itu menurut aku ya, dari cara pandang aku tentang sahabat kayak gitu. Aku nggak ngerti sih orang-orang cara ngeliat sahabat gimana, tapi menurut aku yang bener-bener sahabat tuh yang kayak gitu. Ini cuma inian doang guys, ini apa contoh doang, bukan yang nggak ngeliat strawberry sama aku berarti sahabatan tuh, enggak. Maksudnya ya itulah pokoknya. Serius banget obrolannya, nggak apa selalu tau guys. Nggak tahu ya. Karena tuh aku kayak ngeliat orang-orang tuh, tapi ini sih aku masih kayak penasaran gitu. Banyak banget orang kayak bilang, aduh kamu jangan terlalu bergantung sama dunia ini ya, kamu jangan terlalu berharap gitu, jangan terlalu percaya sama orang-orang. Tapi satu sisi tuh aku ketemu aja gitu sama orang yang baik. Maksudnya nggak semuanya seperti apa yang orang-orang lain katakan. Ya aku nggak tahu ya, orang-orang pasti punya sisi buruk dan sisi baiknya. Tapi ya aku bersyukur, kayak puji Tuhannya orang-orang yang ke aku tuh yang menunjukkan sisi baiknya mereka. Mereka nggak mau menunjukkan sisi jahatnya. Bukan dalam artian mereka bermuka dua ya ke aku, tapi dalam artian emang mereka tulus baiknya ke aku, dan mereka nggak mau nunjukin sisi buruknya mereka, secapek-capeknya mereka, tapi mereka nggak mau nunjukin ke aku. Sejahat-jahatnya mereka, semarah-marahnya mereka ke aku juga mereka nggak mau nunjukin. Mereka berusaha ngasih tau baik-baik, biar aku juga nggak marah sama diri aku sendiri gitu. Atau ya, jadi kalau misalkan orang bilang kayak, orang-orang dunia ini mah jahat, kamu nggak tahu aja ntar di lingkungan selanjutnya kamu, kok kamu udah makin gede, udah makin dewasa, pasti kamu ngerasain lah orang-orang jahat kayak gini. Ya apa ya, kalau ngeladenin orang yang jahat terus juga capek guys. Padahal ternyata orang-orang di sekitar kita tuh yang menyemangatin kita di saat kita terpuruk tuh banyak. Dan kita nggak tahu apa, maksudnya mereka capek nggak sih apa nyemangatin kita terus. Kita kan nggak tahu, daripada kita mentingin orang yang nggak ada capeknya gitu ngata-ngatain kita, mending kita merhatiin orang yang kita nggak tahu sebenarnya capek apa enggak nyemangatin kitanya itu loh. Pasti orang masa pernah dijahatin tuh, pernah guys, tapi ngapain diinget-inget orang yang jahatin. Bahkan ya kadang tuh misal kayak aku lagi di posisi kayak, wah kayak dunia jahat banget ya sama aku, terus aku fokusnya sama jahatnya ini. Tapi gak berapa lama setelah aku ngerasa kayak aku udah mendingan nih, aku udah gak mikirin tentang jahatnya lagi, terus aku baru keinget, oh ternyata selama ini pas aku dijahatin kayaknya ada ya orang-orang yang nyemangatin aku,
ada ya orang yang gini-gini sama aku, tapi aku telat nyadarnya itu pas mereka udah kayak ya udah nggak nyemangatin aku lagi, padahal di saat momen itu harusnya aku menghadapnya ke mereka, bukan menghadap ke yang jahat itu. Di saat aku menghadap ke mereka, pasti mereka juga seneng gitu hasil dari kerja keras mereka buat nyemangatin aku tuh dilihat gitu sama aku. Ya seharusnya seperti itu guys, lo perumpamannya seperti itu. Gak tau guys, dia bahas kayak ginian tuh kadang. Nggak tahu ya, kayak di setiap kesempatan kita tuh kita pasti bertemu sama orang-orang baru gitu. Makanya kayak nggak tahu ya, menganalisa aja gitu sekeliling kita tuh kayak gimana orang-orangnya. Tapi beneran deh, hal kecil yang dilakuin sama orang, mau dekat atau enggak pun tetap berasa gitu rasanya. Kayak misalnya ya, aku setiap pulang kegiatan atau pulang sekolah gitu, masuk kamar aku, terus di temboknya aku lihat yang poster yang pas ulang tahun aku, yang apa sih namanya, ya poster ulang tahun aku gitu. Terus kadang kalau misalnya aku lagi emang lagi ngelakuin apa-apa ya, aku lagi diem aja tuh, aku ngerasa kayak nggak tahu, aku berasa kayak disambut aja gitu. Kayak disambutnya bukan sama orang-orang doang, tapi kayak aku disambut sama ya hasil kerja keras kalian guys. Karena ngebuat poster ini juga pasti ada cerita di baliknya gitu, nggak cuma semata-mata wah jadi nih abis aku tempel di kamar aku ya. Yang enggak, maksudnya yang aku lihat tuh gimana cara kalian proses kalian ngebuat inilah, atau gimana cara kalian bisa ngerealisasiin ide-ide kalian sampai akhirnya bisa aku pajang gitu. Itu tuh kayak aku disambut sama semua itu, aku disambut sama kerja keras kalian gitu, sama rasa sayang kalian sampai kalian mau kerja keras buat bikin ini. Gak tau guys, sedih banget hal seperti ini. Aduh, gak tau ya, maksud aku dari benda aja ya, kayak dari benda yang tidak hidup aja aku bisa ngerasa disambut banget gitu. Maksudnya gak perlu disambut sama sosok yang ada gitu, maksudnya gak perlu sama manusia pun, kayak aku berasa disambut banget sama hal kayak gini. Apalagi kok aku ngeliat kalian di teater gitu-gitu, kayak di VC, terus ya gitu-gitu lah guys, kayak off air kalian datang tuh kayak men, aku sedih banget.
Bukan sedih, ya bukan, aku seneng, maksudnya aku sedih kayak, aduh aku nggak kebayang gitu kalian, maksudnya kan aku cuman sekolah ya, aku sekolah terus aku ya cuman kegiatan, maksud aku cuman di JKT aja gitu kan. Tapi aku ya gitu kayak apa ya, kadang aku tuh ngerasa kayak nggak pantas aja gitu, buat ngerasa capek, karena aku yakin di luar sana tuh banyak orang yang lebih capek dari aku kayak ngerasa, wah mereka kerja gitu kan, mereka kerja ada yang sambil kuliah juga mungkin, terus mereka harus ngurusin yang lain, tapi mereka nyari kesenangannya tuh dengan berinteraksi sama aku gitu-gitu. Jadi kayak, oh mereka milih aku ya ternyata buat jadi apa, sumber dari kesenangan mereka. Jadi kayak nggak tahu guys. Maksudnya bukan apa ya, bukan ngerasa nggak pantas, suka. Maksud aku kayak aku nggak ngerasa nggak pantas aja kalau aku ngerasa aku capek gitu. Nggak pantas aja kalau misalnya aku ngeluh kayak aduh capek ya gini-gini, masih ada tugas lagi gitu-gitu, kayak nggak pantas aja menurut aku, karena apa ya, nggak tahu ya, kayak banyak harusnya hal yang bisa bikin aku senang, tapi karena aku berfokus sama rasa capek aku jadi kayak ngelupain rasa senangnya itu loh. Bentar guys, aku liatin komen kalian dulu. Aku yang tadi bawa-bawa ternyata aku belum lihat, aku lupa. Bentar ya, aku bacain dulu. Tapi kalian pernah gak sih misalnya ya lagi semangatin orang, terus kalian langsung kayak misalnya ya contoh kalian lagi ngerasa kayak aduh kak nyebelin banget gitu hari ini, terus kalian semangatin gitu, terus kalian langsung pas baca semangatnya tuh kayak aduh kenapa ngeluh ya, padahal kayak hal kecil kayak gini tuh harus nggak perlu di dibawa kesel gitu. Nah itu kadang aku rasain setiap aku baca semangat dari kalian gitu. Jadi aku ngerasa kayak aduh kayak nggak pantas banget nih hal kayak gini aja dibikin kesel, dibikin yang ngebikin mood kita jadi jelek gitu, pak nggak perlu. Nah itu yang bikin aku ngerasa kayak ya udah nggak pantas aja sebenarnya buat marah-marah maksudnya buat apa, buat apa tadi namanya ya, buat itulah pokoknya. Jadi ya gitulah.
Kok musiknya mati? Hah, emang iya? Apa nggak ada? Tapi nggak tahu guys, aku kalau ditanyain capek, aku juga bingung capek apaan. Kayak kalau bisa disuruh bilang kayak udah cerita aja, aku bingung kayak mau ceritain apaan. Emang aku lagi ngerasa kenapa? Aku lagi nggak ngerasa apa-apa gitu. Jadi setiap disuruh udah cerita aja, kamu lagi kenapa gitu-gitu kan. Aku kayak hah, aku bingung aku mau cerita apa. Karena ya udah, aku nggak ngerasa aku kenapa-napa guys. Mungkin muncul rasa capek mungkin, tapi kalau ditanya capek kenapa ya nggak ada aja. Jadi ya udah, ngerasa aku nggak punya masalah aja. Lagi hujan ya emangnya? Masa sih? Di tempat aku gak hujan tuh. Gak tau sih, aku belum ngecek keluar. Tapi kayaknya gak hujan deh. Soalnya tadi emang belum hujan aja. Seinget aku ya. Soalnya tadi aku sekolah kita panas banget guys sebenarnya. Saya kemarin-kemarin sebenernya hujan, tapi ini panas, gak tahu ya. Ganti lagu kali ya. Ini aku mau pulang tapi mau dengan kamu juga gimana ya. Pulang dulu saja. Ini lagu Indo. Ya untungnya, walaupun aku sebenarnya belum pernah denger lagu ini deh kayak, tapi sekilas kayak apa ya? Atau aku tadi diem, aku lagi merhatiin liriknya tau. Ya untungnya masih ada di sini gitu. Gitu, kayak untungnya apa yang aku pernah pikirkan dulu tidak aku pilih gitu, makanya aku bisa di sini nih sekarang, kayak aku bisa lagi ada di posisi sekarang ini. Kalau pilihan dulu yang aku pilih itu belum tentu aku sekarang ada di sini, belum tentu aku
lagi di posisi ini, belum tentu aku lagi SR sekarang. Jadi emang bener guys, kayak kadang tuh aku juga setiap kali ngerasa kayak gagal gitu, ngerasa kayak kalah gitu dari keadaan atau dari posisi apapun itu, aku ngerasa kayak mungkin emang Tuhan belum ngasih kemenangan belum kasih kemenangan di ini aja, di hal ini. Siapa tahu Tuhan udah menyiapkan kayak hal-hal lainnya gitu, yang mungkin emang bakal lebih berguna, bakal lebih ini aja untuk aku ke depannya. Jadi gak pernah anggap kekalahan tuh sebuah kekalahan, karena pasti ada sesuatu gitu di balik kekalahan itu. Entah Tuhan mempersiapkan aku lagi biar lebih pantas ke depannya, biar lebih pantas mendapatkan kemenangan itu. Jadi ya udah. Ya aku bersyukur aja, kayak aku ngerasa kayak untung aja aku gak memaksakan kehendak Tuhan gitu. Aku gak memaksakan, karena emang pasti Tuhan punya waktunya sendiri guys. Kayak dari dulu tuh aku suka banget setiap dengar ada kayak tentang khotbah atau masukan-masukan kayak Tuhan tuh ada waktu, ada waktu Tuhan lah intinya. Ada waktu Tuhan, jadi kamu jangan maksain waktunya Tuhan gitu. Kamu tunggu aja. Makanya jadi kayak aku juga seneng sih. Jadi bahas hashtag ya, tapi aku seneng aja gitu. Aku gak salah pilih hashtag waktu guys, karena itu ada waktunya sendiri. Pasti nanti tepat waktu kok guys. Pasti nanti tepat rencana Tuhan buat kita. Kayak misalnya aku masuk sini, mungkin ini menurut Tuhan ini saat yang paling tepat untuk aku bisa belajar lebih banyak lagi tentang dunia ini. Ini saat paling tepat gitu buat aku bisa belajar kalau misalnya banyak hal yang bisa aku syukuri di dunia ini. Banyak juga orang-orang di luar sana yang sayang gitu sama aku. Kayak nggak tahu dulu aku ngerasa gimana sampai Tuhan bisa akhirnya ngirimin banyak orang gitu yang sayang sama aku. Karena Tuhan pasti memperhatikan setiap anak-anaknya guys. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan gak pernah tutup mata. Enggak guys, ini mikirnya sebenarnya gak jauh, tapi aku lagi mikir kayak gini menurut aku bagus aja. Jadi aku bisa menemukan gitu apa yang aku belum syukuri di hari ini. Padahal banyak hal yang bisa kita syukuri gitu. Dari makanan yang kita makan aja itu sebenarnya mungkin ada gitu hal yang bisa kita syukuri. Makanya mikirnya emang maksudnya bukan overthinking ya guys, maksudnya ya berpikir lebih luas lagi aja. Jadi kita tersadar gitu kalau misalnya ternyata emang apa yang terjadi di dunia ini saat ini, sekarang, dan yang sebelumnya juga harus kita syukuri.
nggak tahu ya, kadang tuh aku suka ini kan, aku suka kadang ngeliat kayak orang-orang cerita ke aku yang mention aku atau yang DM aku gitu. Dia lagi cerita kayak posisi dia tuh lagi susah, maksudnya lagi susah dalam hal kayak dia ngerasa nggak ada yang ngedukung atau dia ngerasa gimana gitu kan, dunia lagi nggak berpihak sama dia tuh gimana. Terus kayak pasti di posisi itu aku yakin banget pasti di posisi itu dia juga nangis, dia marah, dia kesel, dia semuanya tuh aku yakin pasti orang itu pasti di posisi terpuruknya, pasti rasanya tuh nggak ada yang nemenin guys, rasanya tuh bener-bener apa ya, kayak mempertanyakan aja sama dunia kenapa harus kayak gini gitu. Bahkan aku suka bayangin kok di posisi mereka tuh gimana guys. Itu yang membuat aku kayak ngerasa aku harus tuh bersyukur gitu di posisi aku. Bukan berarti aku bersyukur atas kejatuhan orang lain, enggak. Maksud aku bisa ngevaluasi lagi tentang diri aku sendiri, tentang dunia ini, tentang dia juga gimana. Aku bisa menempatkan diri aku di posisi dia. Tapi nggak tahu ya, setiap aku ngerasa kayak aku punya masalah, tapi aku balik lagi guys, aku bilang kayak sama Tuhan, kayak aku bilang kayak apa ya, Tuhan kayaknya walaupun aku lagi di posisi kayak gini, aku tahu maksudnya di luar sana nggak cuma aku doang yang ngerasa kayak gini. Aku juga tahu mungkin ada orang-orang yang dengan masalah lebih besar lagi, tapi mereka bisa dewasa gitu menanggepinnya. Mereka nggak naruh emosinya di dalam masalah itu. Mereka nggak naruh kayak putus asa gitu di balik semua masalah yang mereka punya. Jadi mereka tetap berjuang. Makanya di balik semua masalah aku pengen berusaha buat nanggepinnya tuh secara dewasa. Aku nggak mau jadi orang yang so dewasa guys, tapi aku pengen belajar untuk jadi lebih dewasa. Aku bersyukur di sini tuh aku bisa belajar lebih dewasa aja nanggepin suatu masalah. Udah guys, aku juga ngeliatin komen kok. Aku lagi berbicara sama diri aku sendiri. Kalian jangan terfokuskan sama hal yang kayak gitu. Kayak waktu aku bilang kan, kalian ingat gak sih aku bilang ke Nina juga, jangan ngelihat orang yang nge-hate kamu, banyak orang yang lebih ngedukung. Ya saat ini aku juga kayak gitu, setiap kali ngeliat aku bisa ngebedain kok guys. Maksudnya kan gak perlu khawatir sama aku yang bakal gimana-gimana banget. Kan gak usah khawatir aku terlalu masukin ke perasaan aku juga bisa ini kok, bisa milih-milihnya. Aku juga tahu mana yang baik, yang mana yang emang cuma pengen nge-hate atau pengen itu doang. Jadi kalian tenang aja guys, aku yakin aku bisa ngejaga diri aku sendiri kok. Aku lebih pengen kalian mentingin diri kalian sendiri juga guys. Kamu ketika aku baca kok, maksudnya kan biar ngasih tau sama yang lain aja kalau aku nggak ngebaca yang kayak gitu. Tenang aja guys, maksud aku tuh susah sih, aku lagi nggak on cam kali ya, jadi kalian bingung aku beneran baca atau enggak. Aku baca, cuman
banyak yang bilang gak usah baca komen, aku ngerti maksud kalian, aku juga ngasih tahu biar kalian juga nggak ini kalau aku bacain komen yang enggak, tenang aja, maksud tahu gitu kok. Nggak, aku nggak sakit hati sama hal yang kayak gini guys. Aku lebih sakit hati kalau aku nggak bisa ngejaga apa yang udah Tuhan kasih gitu. Kayak misal kalian, kalau aku nggak bisa jaga perasaan kalian, itu menurut aku yang bikin aku sakit hati tuh itu. Kalau hal kayak gini doang mah apa ya, ya udah aja sih, berlalu aja. Yang komen gituan pengen cepet ya udah. Sebenarnya nggak bakal diwara tahu guys kayak gituan. Aku juga yakin, maksudnya yang lain juga nggak bakal ngewara yang kayak gitu. Tapi karena mungkin banyak komen yang mengarah ke situ, kayak bilang aduh jangan ini, jangan kayak gini, jangan gini, report gitu, takutnya kita malah jadi nyadar gitu ada hal yang salah. Tapi yang kayak gitu mah nggak bakal dilihat guys. Dilihat juga ya udah langsung lewat, itu mah yang kayak gitu. Ntar juga pergi sendiri. Hal kayak gitu cepat berlalunya guys. Karena mereka nggak mau sama orang yang kayak gini. Kan gak lama juga pergi. Pasti akan berlalu kok. Tapi aku berharap, maksudnya dari apa yang aku bahas hari ini, tema yang aku bahas gitu, jangan dijadiin ini juga, jangan dijadiin pikiran. Karena aku juga yakin sih, maksudnya nggak semua orang bisa menempatkan dirinya sendiri di posisi yang aku lagi ceritain ini. Jadi aku juga nggak masalah guys, karena emang nggak perlu. Aku cuma pengen ngasih tahu aja gitu cara pandang aku sama cara aku mulai ngelihat dunia tuh gimana. Jadi aku pengen kasih tau juga kalian kalau kalian tuh nggak perlu khawatir gitu sama aku kalau aku bakal kayak kenapa-napa tuh. Aku enggak kok guys. Aku ngerasa kayak aku di sini juga aku makin mempersiapkan diri aku buat menghadapi hal-hal yang mungkin lebih besar lagi gitu di luar sana, mau lebih besar dalam hal yang baik ataupun yang buruk juga. Perlahan-lahan aku mempersiapkan diri aku sendiri. Terus aku juga nyiapin bagaimana aku bisa lebih fokus ke diri aku sendiri, gimana aku bisa nyemangatin diri aku sendiri walaupun nanti mungkin nggak ada orang yang nyemangatin aku pun, aku bakal bikin diri aku sendiri tuh bisa nyemangatin diri aku sendiri aja gitu intinya. Jadi kan nggak perlu khawatir sama aku guys, aku percaya aku bisa. Aku masih butuh dukungan kalian, tapi aku nggak mau kalian khawatir aja sama aku. Aku masih mau kok kehadiran kalian, aku mau. Tapi kan nggak perlu khawatir yang berlebih kok guys. Aku yakin aku tahu emosi aku sendiri kayak gimana, aku tahu diri aku sendiri gimana. Jadi aku lebih pengen kalian memperhatikan diri kalian sendiri, karena terkadang ya itu guys, aku nggak bisa selamanya ada bersama kalian. Jadi aku pengen kalian juga sadar kalau diri kalian sendiri tuh butuh validasi dari diri kalian sendiri. Kadang kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu tuh kadang kita nggak bisa menilai sesuatu itu tuh sebenarnya bener atau enggak sih. Tapi kalau kita udah kebawa emosi, jadi kita nggak bisa memastikan lagi gitu. Jadi aku pengennya kalian bisa ngelakuin hal itu.
Nah, begitulah guys pokoknya. Makasih udah sempetin selalu ada. Aku juga makasih ke kalian yang selalu menyempatkan waktu untuk aku guys. Aku juga pasti akan menyempatkan untuk kalian kok. Aku akan selalu menyempatkan waktu untuk apa saja. Karena Tuhan kasih waktu guys. Dan aku harus bisa mengolah waktu itu agar bisa melakukan semuanya dengan baik gitu. Aku juga pasti akan menyempatkan waktu untuk baca podium kok guys. Jadi kita baca yuk. Mau baca podium gak? Bakal mau baca podium. Aku mau deh sepertinya. Yuk baca podium yuk. Nomor 13 ada Kak Grace Stalker. Terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Sofi Alawiyah. Terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Prince Alfatan. Salam kenal lagi. Salam kenal Kak. Makasih ya Kak. Nomor 10 ada Kak Yeriko. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Bilkis Ikis Bunga. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Van Kiss. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Iqbalas Bunga. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Trashback. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Putu Kevin. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Happy. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Marafi. Terima kasih banyak. Nomor 2 ada Kak Dahsyat 7. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Ikonul Hayat. Terima kasih banyak Kak. Oke baiklah teman-teman. Terima kasih sudah menemani obrolan aku pada sore hari ini. Terima kasih ya kalian semangat. Kalian tetap semangat berkegiatannya ya. Bye bye.